Tapi kalau di perbedaan. Pak Karni, kalau lihat Panji Gumilang ya Islam rahmatan lil alamin. Kalau Anda lihat MUI ya maaf aja ya. Di situ lihat kita kebiadaban, yang kita lihat kebiadabannya. Tapi kalau kita lihat Al Zaitun, mereka menampung gereja yang nggak punya gedung buat Natalan bersama, dan berani loh, kayak Gus Dur kan. Ini Panji Gumilang kayak Gus Dur ini. Ya kan? Saya rasa ya itulah rahmatan lil alamin. Terlepas masalah keselamatan urusan sendiri-sendiri, tapi kalau rahmatan lil alamin ya kalau semua orang Islam di Indonesia kayak Panji Gumilang ya pasti Islam rahmatan lil alamin, Pak. Menurut saya ya. Namun begini Pak Pastor Paulus, kalau kita sebagai umat Islam, kalau sebagai umat Islam ini ya, kita bicara secara koridor Islami ataupun secara syariat, Panji Gumilang itu sudah jelas, itu sudah keluar dari Islam ataupun masuk dalam golongan orang yang murtad ataupun kafir. Karena tidak ini harus tanya dulu sama muridnya nih Pak Karni. Ini statement yang ini nih, muridnya terima nggak nih? Mesti jawab dulu Pak Karni, jangan kepanjangan nih. Nih muridnya dulu suruh jawab nih. Betul Pak. Ini suruh muridnya jawab dulu ini sebentar nih. Ya Kang Barma ini katanya Pak Karni ini kalau menurut Islam Panji Gumilang ini sudah togut, ini sudah murtad ini. Gimana nih Kang Barma? Bagus ya. Kalau semua orang Islam jawabnya begini kan adem saudara. Ya, betul Pak. Harusnya kan begitu Pak Karni. Cuma masalahnya kan yang MUI dan semua coro-coronya ini kan nggak begitu. Kayak kemarin siapa itu si Fitsohat itu siapa itu? Saya lupa lagi namanya. Yang ompong itu Habib itu. Siapa itu saudara? Saya lupa lagi namanya. Ngaku Habib Novel. Oh, ini 16 poin sudah dilanggar, ini jelas sesat. Ini kan Islam tidak mengizinkan pluralisme. Loh, saya lagi bingung. Loh kalau gitu Islam nggak cocok dengan Pancasila. Gitu Pak Karni. Faktanya begitu. Begini. Jangan Pak Karni Ilyas. Pak Karni Ilyas. Monggo Pak. Ya, Pak Karni, mikrofonnya dinyalakan. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Malam Pak Karni. Juga. Nah ini boleh diundang ke TV-nya Pak Karni ini Pak. Juga pemirsa semuanya yang saat ini sedang menyaksikan live-nya Pak Pastor Paulus. Baik, saya mau memberikan opini begini. Sebetulnya di Indonesia ini berfalsafahkan Pancasila dan juga bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan dan falsafah itu sudah sangat mewakili hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, baik itu secara moralitas dan juga keadilan serta kemanusiaan, semua itu telah terpenuhi di dalam Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Di negara kita ini ada banyak agama yang diakui. Tidak perlu saya sebutkan, kita sudah semua tahu. Namun dari semua agama yang ada ini hanya ajaran Islam yang nampaknya itu tidak bisa berjalan
berdampingan, bergandeng tangan, dan uh, falsafah Pancasila ataupun semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita ketahui bersama di dalam ajaran Islam banyak ayat-ayat ataupun ajaran ataupun paham yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, apalagi Bhinneka Tunggal Ika, di mana ajaran Islam itu sangat anti terhadap perbedaan, meskipun selalu menggadang-gadang itu mengklaim Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu Pak Karni, agama. tapi kalau perbedaan, Pak Karni, kalau lihat Panji Gumilang ya Islam rahmatan lil alamin. Kalau Anda lihat MUI ya maaf aja ya. Di situ lihat kita kebiadaban, yang kita lihat kebiadabannya. Tapi kalau kita lihat Al Zaitun, mereka menampung gereja yang nggak punya gedung buat Natalan bersama, dan berani loh, kayak Gus Dur kan. Ini Panji Gumilang kayak Gus Dur ini. Ya kan? Saya rasa ya itulah rahmatan lil alamin. Terlepas masalah keselamatan urusan sendiri-sendiri, tapi kalau rahmatan lil alamin ya kalau semua orang Islam di Indonesia kayak Panji Gumilang ya pasti Islam rahmatan lil alamin, Pak. Menurut saya ya. Namun begini Pak Pastor Paul Zhang, kalau kita sebagai umat Islam, sebagai umat Islam ini ya, kita bicara secara koridor Islami ataupun secara syariat, Panji Gumilang itu sudah jelas, itu sudah keluar dari Islam ataupun masuk dalam golongan orang yang murtad ataupun kafir. Karena ini harus tanya dulu sama muridnya nih Pak Karni. Ini statement yang ini nih, muridnya terima nggak nih? Mesti jawab dulu Pak Karni, jangan kepanjangan nih. Nih muridnya dulu suruh jawab nih. Betul Pak. Ini suruh muridnya jawab dulu ini sebentar nih. Ya Kang Barma ini katanya Pak Karni ini kalau menurut Islam Panji Gumilang ini sudah togut, ini sudah murtad ini. Gimana nih Kang Barma? Iya. Oh tapi ini serius, ini serius ya. Orang-orang Islam yang seperti Panji Gumilang dibilang togut, dibilang kafir loh, dibilang sudah murtad loh. Jadi kalau nah ini biar dijawab dulu Pak Karni sama muridnya ini. Wah, ini Pak Karni ngomongin gurunya orang lain udah murtad, ini yang bener aja nih. Sebentar ini biar dijawab dulu. Silakan Kang Barma. Ya, baik. Terima kasih. Waduh, saya sangat kagum juga sebenarnya sama Pak Karni ya. Tapi dengan statement hari ini saya kurang sepakat ya. Oh, ini pendapat ini anggapan bukan pendapatnya Pak Karni, tapi anggapan orang Islam. Menurut Pak Karni, anggapan orang Islam, maka Panji Gumilang sudah murtad, bukan anggapan Pak Karni. Tadi Pak Karni udah bilang menurut orang Islam pada umumnya. Ya, siap. Saya ralat deh. Ini anggapan orang Islam yang disampaikan oleh Pak Karni. Terima kasih Pak Karni. Saya tanggapin ya Pak Paul ya. Ya. Pernah ditanya oleh salah satu wartawan kepada Syekh Panji Gumilang, kenapa ada orang non-Muslim di sana, gitu kan? Jawaban beliau sebenarnya saya mengutip jawaban beliau untuk jawaban hari ini. Dari mana non-Muslim? Itu sahabat saya, gitu loh. Artinya yang disebutkan non-Muslim ya namanya sahabat, saudara gitu. Kita nggak bicara masalah agama gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini saya boleh simpelnya keluar Islam dari mana, bahwa kita semua ini kalau bicara mengikuti kitabnya masing-masing, berarti kita orang-orang yang sama-sama orang-orang yang beriman gitu.
beriman kepada kitabnya masing-masing, beriman kepada ajarannya masing-masing gitu. Menurut saya sih itu hanya inilah Pak, hanya ya boleh-boleh saja ya orang berkata murtad, itu silahkan saja lah gitu. Tapi menurut saya tidak setuju sih buat saya. Itu aja Pak. Bagus ya. Kalau semua orang Islam jawabnya begini kan adem, saudara. Ya. Betul Pak Harusnya kan Fauzan. begitu Pak Karni. Cuma masalahnya kan yang MUI dan semua coro-coronya ini kan nggak begitu. Kayak kemarin si siapa itu, si Fitsohat itu siapa itu? Saya lupa lagi namanya. Yang ompong itu, Habib itu. Siapa itu saudara? Saya lupa lagi namanya. Bang Ngaku Habib Bang novel. 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 Oh, ini 16 poin sudah dilanggar, ini jelas sesat. Ini kan Islam tidak mengizinkan pluralisme. Loh, saya lagi bingung. Loh, kalau gitu Islam nggak cocok dengan Pancasila. Memang itu Gitu Pak Karni. faktanya begitu. Begini. Jadi sudah sejak awal itu saya katakan dari seluruh agama yang ada di Indonesia ini harus kita akui bahwa ajaran-ajaran Islam itu tidak bisa berjalan berdampingan dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Seharusnya. Itu sudah jelas ayat-ayatnya di mana bahwa Allah itu berfirman, barang siapa tidak menjalankan ketetapanku atau usirlah ia dimanapun ku jumpai mereka, yaitu orang-orang ini mesti nanya lagi sama muridnya nih. Memang ada ayatnya itu enggak nih? Pak Ni nggak boleh sembarangan nih. Sebentar kita tanyain dulu Pak Kani. Pak Kani kalau kasih statement ini kontroversial juga nih. Ini mesti ngomong sama muridnya dulu. Bener nggak begitu, Kang Barma? Ada itu ayatnya. Nanti dulu, ada nggak ayatnya gitu? Barang siapa tidak menuruti apa agama Allah, usirlah dia. Ada nggak ayat begitu, Kang Barma? Iya, kalau tadi yang saya sampaikan Pak Paul, orang boleh menafsirkan bagaimanapun gitu, sah-sah saja walaupun memberikan julukan apapun gitu, murtad dan lain-lain, itu sah-sah saja. Sekarang kalau ada satu ayat kita dilempar seperti itu, benar nggak? Tadi gimana Pak Paul? Benar nggak orang-orang yang kalau tidak mengikuti ajaran Allah, usirlah dia. Nah, sekarang pertanyaannya, ajaran Allah itu yang mana? Nah gitu, itu, Pak. betul, itu. AS Panji Gumilang selalu mengajarkan kepada kita ajaran ilahi untuk semua, ajaran ilahi untuk semua. Ya, itu ada di dalam Mars Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Nah, itu untuk ajaran seluruhnya, Pak. Kalau untuk ajaran ilahi untuk semua, berarti kita menyatukan semua untuk perdamaian dunia. Begitu, Pak. Nah, kan. Jelas Pak Karni. Jadi gini Pak Paul, saya tambahin sedikit. Jadi Kang Barma ini artinya sebagai orang Islam itu tidak hafal gitu tentang firman-firman Allah yang ada dalam Al-Quran, yang sudah jelas ayatnya, barang siapa yang tidak usirlah dimanapun kau jumpai mereka, orang-orang yang tidak menjalankan ketetapanku, seperti itu. Sudah jelas itu. tapi it's okay lah ya. Oke, ini tadi tafsir Pak Karni. Sebentar Pak Karni, karena ini kita sudah jam 12 malam di Jakarta. Kita kasih 2 tapi singkat padat jelas ya. Ibu Tumbar, lalu terakhir penutup Pak Gregorius dari Amerika. Nanti Pak Karni bisa undang Kang Barma. Bagus ini ya untuk masuk ke TV-nya Karni Ilyas TV ya. Ini untuk informasi saudara, ini Karni Ilyas walahu alam saudara ya. Pokoknya saudara sesuai dengan imanmu masing-masing saja. Anda mau jalan mau apa, pokoknya jalan masing-masing ya. Ya Ibu Tumbar singkat pada jelas. Kalau bisa jangan khotbah, tetapi ini mengeksplorasi Kang Barma ya. Bu Tumbar lalu langsung lanjut Gregorius ya, silakan.
Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.